Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret yang berada di Kota Surakarta menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. FKIP UNS adalah salah satu lembaga penghasil guru yang telah diakui mutu dan keberadaannya. Profil lulusan FKIP UNS menjadi guru yang kreatif, inovatif, cinta budaya, dan berjiwa milenial telah dikenal di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di seluruh penjuru tanah air bahkan di luar negeri. Visi FKIP UNS adalah menjadi pusat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di bidang keguruan dan ilmu pendidikan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Pelaksanaan organisasi atau kelembagaan ini mengacu pada budaya kerja aktif, yaitu achievement orientation, customer satisfaction, teamwork, integrity, visionary, and entrepreneurship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Tita Novilia Fadilah, memaparkan sebuah materi. Namun sebelum itu, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kemitraan pendidikan vokasional dengan dunia industri. Nah, tujuannya teman-teman semua dapat mendeskripsikan materi kemitraan pendidikan vokasional dengan dunia industri. Setelah itu juga terdapat capaian pembelajaran lulusan. Tadi teman-teman dapat menganalisis hubungan antara kemitraan pendidikan vokasional dengan dunia industri, serta dapat memberikan respon dalam mengatasi permasalahan kemitraan pendidikan vokasional dengan dunia industri. Nah, berikut adalah peta konsep yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama, kita akan belajar mengenai permasalahan pendidikan vokasional di Indonesia. Setelah itu juga ada link and match, dan yang ketiga yakni ada project based learning. Untuk itu, yuk kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, saya ada sebuah narasi nih teman-teman. Narasi antara pemimpin gersang dan pemimpin subur. Maksudnya seperti apa sih? Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam sekolah SMK maupun perkuliahan di vokasional pasti terdapat seorang pemimpin atau bisa disebut dengan kepala sekolah, kepala kaprodi begitu ya teman-teman. Nah, di sini ada dua tipe nih teman-teman, ada gersang dan subur. Nah, gersang di sini maksudnya seperti apa sih? Pemimpin yang gersang artinya adalah pemimpin yang hanya mau terpusat pada zona nyaman gitu, tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan hanya itu saja jaringannya atau networkingnya. Nah, pemimpin yang gersang ini akan menghasilkan lulusan yang jelek pula gitu. Sebaliknya, pemimpin yang subur itu seperti apa sih? Pemimpin yang subur adalah pemimpin yang mau keluar dari zona nyaman, memiliki networking yang luas, mau menerima perkembangan zaman. Nah, akibatnya apa? Akibat dari pemimpin yang subur ini yakni menghasilkan lulusan yang baik. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya penguatan soft skill dan karakter. Maka hard skill akan
mengikuti nih teman-teman. Selanjutnya yakni mengenai pendidikan itu bukan menjejali, tapi pendidikan itu menciptakan dan melatih. Nah, maksudnya seperti apa sih? Seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak anak SMK, anak vokasional yang hanya diberikan tugas-tugas saja oleh dosennya atau oleh gurunya. Nah, padahal pendidikan itu bukan seperti itu, teman-teman. Pendidikan itu menciptakan kita, melatih kita, mengasah kemampuan kita, maupun baik itu hard skill maupun soft skill. Jadi pendidikan itu bukan menuntut kita untuk terus mengerjakan tugas ini itu, tapi lebih kepada apa sih yang dapat kita hasilkan dari pendidikan kita ini sehingga dapat memberikan kontribusi bagi diri kita sendiri, utamanya, maupun bagi lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya terdapat permasalahan antara SMK dan vokasional terhadap dunia industri. Jadi ada semacam ketimpangan begitu ya, ketimpangan apa yang diharapkan oleh dunia industri. Misalkan siswanya SMK itu berhasil menciptakan suatu produk, katakanlah, tapi ternyata tidak gitu, karena dari pembelajaran yang memang tidak optimal itu tadi, maka terjadi sebuah permasalahan. Nah, makanya apa sih yang harus kita terapkan gitu untuk mengatasi masalah ini? Next, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, setelah kita tahu tentang apa saja sih permasalahan antara pendidikan SMK, vokasional, dan industri, kita dapat memberikan alternatif solusi, yakni dengan link and match. Link and match atau PAUD dan cocokkan dapat diperoleh dari ada beberapa komponen pendukungnya. Yang pertama yakni mengenai kurikulum yang harus dibenahi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, seharusnya SMK vokasional dengan dunia industri itu duduk bersama gitu ya, membahas kira-kira hal apa saja sih yang harusnya atau kurikulum apa yang bagaimana yang harusnya diterapkan gitu dalam pendidikan SMK dan vokasional. Jadi melibatkan dunia kerja juga, dunia industri juga gitu, perusahaan-perusahaan lain gitu ya yang mau menampung para lulusan dari SMK dan vokasi ini. Artinya harus tidak semata-mata sekolah saja nih yang merumuskan kurikulumnya, tapi juga ada peran dari dunia industri. Selanjutnya, guru, dosen, dan infrastruktur yang harus berubah. Guru harus memiliki mindset bahwa anak didik ini juga harus dilatih gitu dengan keterampilan lain gitu, praktik, harus ada soft skill, harus ada karakter gitu. Nah, selanjutnya didukung dengan infrastruktur atau sarana, prasarana, fasilitas yang mendukung laboratorium, alat-alat praktik yang dapat mendukung pembelajaran. Selanjutnya yakni mengenai riset terapan yang menghasilkan produk nyata. Nah, setelah kita melalui pendidikan gitu ya selama beberapa tahun gitu, kita diharapkan dapat menghasilkan riset terapan yang menghasilkan produk yang nyata gitu. Jadi kita tidak semata-mata ya sekolah tidak dapat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa gitu. Tidak seperti itu. Harus ada riset terapan yang nyata yang dihasilkan gitu. Selanjutnya yakni ada outcome yang baik yang menguntungkan bagi industri. Jadi lulusan-lulusan tersebut dapat menghasilkan suatu produk yang orisinil, yang inovatif gitu yang dapat menguntungkan bagi dunia industri. Nah, selanjutnya yakni makanya teman-teman ini pentingnya passion dalam menjalani pendidikan gitu ya. Jangan memilih pendidikan berdasarkan apa kata orang lain gitu. Pilihlah sesuai dengan kemauan diri kalian sendiri. Passion atau dalam bahasa Jepang disebut ikigai itu seperti apa sih? Yakni ada kesesuaian antara yang kita inginkan, yang dunia butuhkan, dan keinginan dan kebutuhan tersebut dapat menghasilkan uang gitu. Jadi kita tuh melakukan suatu kegiatan gitu dengan penuh dengan cinta, dengan penuh dengan keyakinan gitu. Jadi dapat menguntungkan segala pihak. Nah, maka syarat pendidikan segitiga yakni antara SMK, vokasional dengan dunia industri itu harus terpenuhi.
Nah, makanya teman-teman itu tadi adalah materi mengenai link and match sebagai solusi permasalahan vokasional dengan industri. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai project based learning. Nah, apa sih itu? Next, pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni mengenai project based learning sebagai kunci lulusan yang kompeten. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada narasi tentang pemimpin gesang subur yang menghasilkan lulusan ya teman-teman. Nah, lulusan ini agar menjadi baik harus dibekali dengan yang namanya project based learning. Nah, ini apa sih teman-teman? Nah, project based learning atau project yang melibatkan kayak semacam aplikasi langsung gitu. Jadi kita belajar tapi kita juga menerapkan atau mengaplikasikan ilmu tersebut secara langsung. Langsung saja teman-teman amati gambar berikut ya. Nah, teman-teman silahkan cermati dulu gambar berikut. Saya kasih waktu sebentar gitu ya, teman-teman bisa melihat kira-kira apa sih arti dari gambar ini. Teman-teman bisa memikirkannya dulu ya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah dapat jawabannya belum? Nah, jadi gambar tersebut adalah contoh dari project based learning, di mana pihak industri menunjuk sekolah vokasi untuk merancang sebuah bangunan berupa gedung untuk dikerjakan oleh anak SMK. Jadi, adanya keterlibatan antara dua pihak tadi teman-teman. Ada dunia industri yang ingin meminta, misalkan kita, saya mau dibuatin gedung dong, berapa misalkan 1 lantai misalkan ya. Nah, maka mereka akan menyuruh anak SMK, anak vokasi untuk menghasilkan rancangan dan bangunan tersebut. Nah, itu namanya ada project based learning. Nah, guru dalam hal ini setelah siswa itu mengerjakan project based learning, nah guru dapat melakukan kontekstualisasi atau menerjemahkan capaian, proses, dan hasil siswa. Jadi setelah siswa tadi berkelompok gitu ya mengerjakan project based learning-nya, guru itu dapat memetakan, oh si A kemampuannya di gambar, si B kemampuannya di hitungan. Nah, guru dapat melihat dari itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang namanya bringing industry to school. Nah, di sini ada contoh pendidikan vokasional di Jerman nih teman-teman. Teman-teman bisa melihat videonya ya, nanti ada link YouTube di bawah. Teman-teman bisa melihat bagaimana sih pengaplikasian pendidikan vokasional di Jerman yang sudah sangat bagus sekali ya, memang pendidikan vokasionalnya. Jadi ada contoh di sini, ada video seorang siswa gitu laki-laki yang dia keahliannya yaitu masak. Jadi dia sekolah tapi juga dia masak di restoran. Jadi ada link and match antara vokasional dengan dunia industri yang dalam hal ini adalah restoran itu tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan bincang dengan dosen tamu. Nah, seperti apa bincangnya? Kita simak selanjutnya ya. Pelaksanaan konsep bringing industry to school di Indonesia sendiri. Kalau kita lihat dari di Jerman kan sudah bisa dibilang sukses begitu ya Pak. Nah kalau di Indonesia sendiri apakah sudah berjalan dengan baik, apakah dipersiapkan dengan baik, dan apakah selalu membawa dampak positif gitu dari konsep bringing industry to school. Monggo silakan Pak Abdul. Terima kasih Tita Novel ya tentang pertanyaan Anda bagaimana membawa konsep industri ini ke dalam sekolah di Indonesia. Ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya sangat tidak sederhana. Oleh karena itu marilah kita sederhanakan itu menjadi hal yang sangat mudah difahami oleh
Oke, kembali lagi. Terima kasih. Bagaimana membawa industri ke dalam sekolah di Indonesia? Oke, ada banyak cara agar bisa membawa industri itu di dalam sekolah. Yang pertama, susun kurikulum bersama antara dosen dengan pengelola industri. Oke, menyusun kurikulum pendidikan per semester, per tahun, sampai satu unit lulus sekolah itu kurikulum harus dikembangkan, ditulis, dan juga dilaksanakan bersama. Bukan disusun tok, industriawan diundang ke sekolah memberi masukan, bukan, itu kuno namanya. Oke. Yang benar adalah sekarang susun kurikulum bersama antara dosen dengan para pengelola industri atau industriawan atau bisnismen atau lembaga pengelola-pengelola sosial di dalam ilmu-ilmu sosial atau kepala sekolah atau pengawas atau pemilik yayasan kalau dunia pendidikan. Karena industri manusia itu kan pendidikan. Oke, jadi pemilik yayasan, para guru itu duduk bareng dengan para dosen. Oke, untuk membangun kurikulum SLTA atau kurikulum di S1 dan S2, S3. Oke, itu yang pertama. Kurikulum adalah the first gate, pintu pertama untuk membawa dunia industri ke dalam sekolah. Oke. Yang kedua, bahwa para pengelola perguruan tinggi, para pengelola industri itu menjadi guru. Jadi co-team teaching, bukan mengajar bergantian. Tetapi dalam waktu yang sama dua orang itu mengajar. Itu namanya co-team teaching. Co-team learning. Bukan hanya satu semester 16 kali pertemuan kemudian diajar berbeda dalam waktu yang berbeda. Itu juga salah. Itu bukan co-team teaching. Co-team teaching adalah dua orang, satu ahli teori, satu ahli praktisi, duduk bareng di depan mahasiswa, apakah itu daring atau luring, untuk berdialog, tukar pengalaman, tukar informasi, dan menghasilkan solusi inovatif bersama. Oke, yang kedua ya, kurikulum, gurunya juga dosennya bareng. Jadi bukannya kurikulumnya dibuat bareng, apalagi hanya diundang setelah pulang dikasih uang saku selesai. No way. That's the problem start. Tapi kurikulum dibuat bareng, sepakati, sampai materinya sepakati bareng, sampai media pembelajarannya juga bareng, dan diajarkan bareng. Oke. Jadi kurikulum bareng, diajar bareng. Yang ketiga, lengkapi laboratorium workshop. Ya, di dalam sekolah itu kualitas dan kualifikasi spesifikasi sama dengan dunia industri. Jangan ada anggapan bahwa alumni dari sekolah vokasi itu tidak siap karena laboratoriumnya itu tidak lengkap. Industri terus cepat memperbaiki tentang teknologi yang dipakai. Sementara sekolah tidak pernah memperbaiki. Yang ada saja sampai lumutan, ada debunya 1 senti, nggak pernah dipakai. Listriknya mati, semuanya jebol. Lihat itu komputer-komputer di lab itu. Dalam kurun 2 tahun sudah nongkrong. Dijual nggak boleh, aset negara. Kalau tidak dijual ya tidak dipelihara, nggak terpakai, karena sudah begitu ketinggalan. Komputer itu setiap 3 tahun sudah ganti, Mbak. Ya, coba ini hanya satu contoh. Coba kalau itu yang jurusan elektronik, urusan jurusan misalnya sipil, yang jurusan tentang arsitek, yang jurusan tentang industri. Jadi lab ini harus seimbang antara yang dilakukan di sekolah dengan yang di industri, itu harus bareng. Oleh karena itu, jangan heran kalau sekolah vokasi itu lebih mahal daripada sekolah akademik. Sekolah kejuruan di tingkat SLTA itu lebih mahal daripada sekolah SMA. Karena labnya itu mahal sesuai dengan yang mana. Oke. Ya. Jadi kurikulum, gurunya bersama-sama, labnya juga selevel kualitas dan penggunanya. Sehingga tidak ada kata-kata alumni tidak siap, industri lebih cepat maju. Enggak. Nah, ini tantangan buat dosen. Bukan hanya menggunakan teknologi, tapi juga harus men-create, menciptakan teknologi. Sehingga inovasi dari hasil karya dosen dan mahasiswa itu dijual kepada industri.
Kita balik logikanya. Kan bukan karena perguruan tinggi itu buat inovasi, pusat pembaharuan ya, penemuan. Nah, mari itu dibiayai bareng itu kalau ada inovasi. Jadi industri bayar kepada dosen untuk melakukan inovasi, temuannya nanti dipakai oleh industri. Jadi kan itu namanya link and match, juga mutual beneficiaries, menguntungkan yang saling memberi. Oke. Terus yang kelima, jadi ini tidak banyak Mbak ya, membawa sekolah itu gampang. Cobalah, jadi kalau ada magang, ada internship, itu disepakati. Ya, jangan harus bayar mahasiswanya, bebankan terus kepada mahasiswa. Yang bayar ya industri dong yang sudah profit oriented. Ya, itu. Nah, mau nggak industri itu bayari? Bagaimana bayarnya? Uang CSR, uang on the job training itu sekarang pindahkan dari melatih calon pekerja baru dilatih di industri, sekarang pindahkan ke universitas. Tolong universitas, ini kamu pakai uangnya untuk menyiapkan ini pesanan saya, ini orang kualifikasinya, spesifikasinya ini, tapi ini uangnya. Jadi saya kira itu menjawab pertanyaan Anda, bagaimana membawa sebuah industri ke dalam sekolah. Kurikulum, dosen, kemudian laboratoriumnya sama. Tiga adalah calon alumni yang magang itu jangan dibiarkan, harus bekerjakan ke dalam industri tempat dia pesan. Dengan sendirinya kita bisa menangkal bahwa statistik BPS 2020 tamatan SMA lebih tinggi penganggurannya daripada sekolah SMA. Ini sebuah paradok, sebuah ironi. Dan yang harus dijawab dengan membawa industri ke dalam sekolah dengan benar. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya diberikan. Terima kasih Pak Abdul. Nah, gimana nih teman-teman setelah kita bincang dosen tadi, setelah kita belajar tentang materi permasalahan pendidikan vokasional dengan dunia industri, teman-teman bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam link berikut ya teman-teman. Ini ada beberapa soal yang teman-teman bisa kerjakan sebagai evaluasi. Apakah teman-teman tadi sudah paham dengan materi yang saya sampaikan? Nah, selamat mengerjakan ya. Nah, lalu setelah kita belajar tentang permasalahan dunia vokasi dengan dunia industri, ada link and match, ada project based learning. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya, kemitraan pendidikan vokasi di Indonesia dengan dunia industri itu akan berjalan dengan baik apabila memperhatikan kebutuhan yang diperlukan, yakni dengan mengaplikasikan link and match yang di dalamnya terdapat model project based learning. Nah, sebagai sumber belajar, teman-teman bisa mengakses berikut. Ada lamannya Kemendikbud. Di situ ada banyak sekali video tentang pendidikan vokasi, juga ada YouTube yang tadi berisi video tentang pendidikan vokasi di Jerman. Nah, itu ada bagus banget videonya teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Nah, sebagai refleksi, teman-teman bisa memberikan komentar mengenai apa saja pengetahuan baru yang teman-teman dapat setelah menonton video pembelajaran ini. Jadi jangan lupa komen di bawah ya teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Maaf jika ada salah-salah kata. Selamat belajar lagi. Semoga sukses selalu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.